Tips dan trik untuk karyawan seasonal supaya bisa diperpanjang kontraknya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya karyawan seasonal ataupun karyawan musiman itu paling lama dikontrak selama 3 bulan. Dan itu pun perusahaan melakukan hal tersebut untuk menilai kita bagaimana karyawan ini layak tidak untuk dilanjutkan kontraknya. Kalau misalkan perusahaan menganggap kita baik, maka kita lanjut. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik pada perusahaan, mungkin kita di stop dan kita tidak dilanjutkan kerja. Jadi sebenarnya ada tips dan triknya bagaimana supaya kita bisa dipertahankan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafis. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing santai, dan sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Di video-video saya ini saya tidak berniat untuk mengajari atau menjadi guru, akan tetapi ini lebih ke sharing santai saja. Ini lebih ke cerita pengalaman saya saja ketika saya bekerja di Indomaret. Dikarenakan saya juga bukan karyawan yang lama sekali, yang bertahun-tahun, akan tetapi apa salahnya kalau misalkan saya punya pengetahuan ataupun saya punya hal-hal yang sudah saya lakukan di Indomaret, saya sharingkan dan saya ceritakan kepada audiens semua yang mungkin kebetulan sedang membutuhkan hal itu semua. Jadi sebenarnya karyawan retail ataupun karyawan yang khususnya seasonal, dalam arti seasonal itu karyawan tersebut dipekerjakan musiman, artinya sesuai dengan peraturan, kemarin videonya sudah saya bahas, jadi karyawan seasonal itu paling lama itu 3 bulan. Dan itu pun adalah penilaian terhadap kita, bagaimana kita nanti dilanjut ataupun tidak. Jadi ini adalah pendapat saya. Kalau misalkan kita diberikan jangka waktu yang pendek seperti itu, dan belum tentu lanjut ataupun tidak, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ataupun ini juga menjadi tips dan trik bagaimana kita supaya dilanjut, yang nantinya kita itu bisa dipercaya ataupun bisa diperpanjang masa kontrak dan masa kerjanya. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu fokus ataupun betul-betul bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Artinya seperti ini yang saya alami ketika kita kerja di Indomaret. Jadi memang hal-hal tersebut itu tidak boleh ataupun tidak bisa semena-mena kita lakukan. Artinya segala sesuatu dalam pekerjaan tersebut memiliki SOP. Artinya kita tidak bisa langsung ingin membersihkan sesuatu dengan keinginan kita saja, akan tetapi harus sesuai SOP. Maka dari itu kita itu harus kerja dengan fokus, dengan sebaik mungkin bagaimana nih caranya supaya kita itu bisa mengambil hati. Dalam arti bisa mengambil hati itu bagaimana nih supaya atasan kita itu bisa percaya terhadap kita. Ya tentunya kita itu harus mengeluarkan seluruh tenaga kita supaya pekerjaan kita itu bisa dilaksanakan dengan serapih mungkin dan secepat mungkin. Akan tetapi kecepatan tidak menjadi segalanya. Yang terpenting di retail itu adalah kerapihan. Dan menurut saya pribadi, hal yang harus kita lakukan ketika kita menjadi karyawan seasonal adalah kita itu harus rajin-rajin dan jangan telat seperti orang-orang yang sudah dikontrak dengan kontrak yang lama. Misalkan ini adalah pengalaman saya pribadi, sebagai anak baru ataupun sebagai karyawan baru tentunya serba salah dan serba takut. Kalau kesiangannya takut dimarahin, kalau salah ngelakuin tugasnya takut dimarahin oleh atasan, kalau misalkan salah apapun itu takut dimarahin, intinya serba salah dan serba takut. Nah, maka dari itu hal-hal yang harus kita lakukan dari hal yang terkecil, misalkan tidak telat datang, tidak membuat masalah yang di luar pekerjaan. Intinya kita itu harus sregep dan harus rajin-rajin. Yang nantinya kalau misalkan atasan kita sudah menilai kita baik, maka insya Allah kedepannya kita akan dipercaya. Selain itu juga ada yang harus dilakukan. Ini menurut saya penting sekali. Ini menurut saya sangat berarti sekali. Jadi pekerjaan kita itu harus konsisten dengan siapapun kita masuk. Biasanya orang-orang tertentu kalau misalkan masuk dengan kepala toko jadi rajin. Tapi kalau misalkan masuk dengan asisten, rajinnya kurang. Kalau misalkan masuk lagi dengan MD, yaitu bawahannya asisten, dia itu ya biasa-biasa aja ataupun ya malas-malesan. Ini adalah hal yang saya lakukan ataupun trik yang mungkin ini adalah trik yang jitu. Jadi dengan siapapun kita masuk, dengan siapapun kita kerja, kita itu harus sama ratakan. Entah itu dengan kepala toko, entah itu dengan MD, entah itu dengan asisten. Jadi kerja kita itu lurus. Artinya kita itu tidak mengada-ngada gitu. Dalam bahasa kasarnya bisa dikatakan caper gitu. Caper kepada satu orang ataupun kepada satu anggota yang kita takuti. Misalkan kepada chip ataupun kepada kepala toko.
Dan itu menurut saya pribadi hal yang tidak baik ataupun hal yang bisa membuat kita malah tidak disukai, yang pada dasarnya kita menginginkan supaya cari perhatian itu memang artinya kita mencari kerja, mencari uang yang nantinya kita itu bisa cuan. Akan tetapi kalau misalkan seperti itu, mencari kesempatan leha-leha dalam pekerjaan, maka kesananya akan menjadi fatal. Dan ini sampai saat ini pun sedang saya usahakan. Jadi dengan siapapun kita masuk, dengan siapapun kita bekerja, entah itu dengan kepala toko, entah itu dengan asisten, entah itu dengan MD, jadi kita itu harus rata ataupun harus konsisten kerjanya, itu fokus dengan siapapun. Yang tujuannya supaya mereka itu memandang kita itu baik, tetapi tidak satu orang saja. Kalau misalkan kita masuk nih dengan kepala toko dan kita itu caper kepada dia, baik itu di hadapan dia, sedangkan di hadapan yang lainnya enggak, maka ketika nanti yang atasan-atasan kita itu ngobrol, si A mah baik, akan tetapi menurut si B, enggak, kalau sama saya mah leha-leha, dan itu semua malah akan menjerumuskan kita kepada jurang kehancuran. Artinya kita itu akan diomongkan dengan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu salah satu tipsnya adalah konsistenlah ketika bekerja dengan siapapun. Dan tips yang terakhir dari saya, menurut saya pribadi, dikarenakan di Indomaret itu setiap jabatan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Semisal kalau misalkan kita nih pramuniaga, kita itu kewajiban kita itu mengepul. Selain mengepul itu PJR, selain PJR itu kebersihan. Maka hal yang harus kita perhatikan benar-benar itu adalah tugas kita masing-masing. Artinya kita itu harus bisa membereskan pekerjaan kita semua sebelum disuruh-suruh oleh atasan kita. Semisal kalau misalkan pertama kali datang, kita itu tidak usah disuruh-suruh untuk kebersihan. Selain itu, kalau misalkan kita ngelihat rak-rak yang kosong, langsung kita dipul. Setelah itu kalau misalkan kita ngelihat cooler ataupun pendingin itu kosong minumannya, maka kita langsung dipul. Dan itu semua harus kita gesit-gesit melakukannya supaya atasan kita itu memandang bahwa kita itu memang benar-benar paham di dalam pekerjaan Indomaret, yang nantinya ini semua mungkin bisa kita jadikan patokan. Kalau misalkan kita sudah paham, kalau misalkan kita sudah ngerti job desk kita masing-masing, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mempertahankan kita untuk bekerja di toko. Mungkin ini adalah hanya tips dan trik menurut pandangan saya pribadi. Kembali lagi bahwasanya disclaimer terlebih dahulu, saya tidak mengajarkan ataupun berniat menggurui, akan tetapi di sini adalah tempat orang-orang santai, tempat orang-orang ngopi ataupun tempat-tempat kita diskusi bareng-bareng. Dikarenakan saya juga ingin mencari pengalaman, ingin berbagi pengalaman. Maka dari itu, bagi kalian yang memang perlu ataupun ingin bertanya tentang hal apapun, silakan untuk komen dan tanyakan saja di kolom komentar. Kalau misalkan saya tahu ya mungkin nanti akan saya bahas. Kalau misalkan saya belum tahu, insya Allah akan saya tanyakan kepada orang-orang yang di atas saya yang pengalamannya lebih banyak. Dan pada kesempatan video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Di channel ini saya membahas tentang seputar pekerjaan. Dan sebenarnya bukan hal pekerjaan di Indomaret aja, akan tetapi banyak hal-hal yang ketika saya mencari kerja, jadi proses-prosesnya itu saya ceritakan dan saya sharingkan di video-video sebelumnya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Durun Napis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.